Hai teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama materi bahasa Indonesia kelas 3 SD bab 7 Aku dan Si Merah. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini, saya ingatkan jangan lupa ya untuk like, share, and subscribe supaya channel ini semakin berkembang. Baiklah teman-teman, mari kita mulai dari materi yang pertama. Kita akan belajar tentang menemukan informasi. Teks informasi adalah naskah atau bacaan yang berupa kata-kata dari penulis yang disajikan sesuai kenyataan atau mengandung kebenaran teman-teman. Berikut beberapa jenis teks informasi. Ada 3 di sini teman-teman. Yang pertama adalah berita, yaitu merupakan jenis teks informasi yang berisi informasi-informasi trending, viral, atau menarik tentang peristiwa tertentu yang disampaikan kepada pembaca atau pendengar teman-teman. Jadi trending atau viral ini adalah informasi yang paling banyak dibicarakan saat itu ya teman-teman. Kemudian jenis teks informasi yang kedua itu ada laporan teman-teman, yaitu jenis teks informasi yang menyajikan data-data tertentu dari hal yang telah diteliti atau dicari tahu kebenarannya. Dan jenis teks informasi yang ketiga adalah surat resmi teman-teman, yaitu suatu surat yang diterbitkan oleh perorangan, organisasi, atau lembaga tertentu yang bersifat formal serta berkepentingan resmi. Biasanya untuk surat resmi ini di atasnya itu ada yang namanya kop surat teman-teman, atau disebut juga sebagai kepala surat. Lalu ini teman-teman, coba kita belajar juga bagaimana cara yang digunakan untuk menemukan informasi dalam teks informasi. Caranya ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, jelas kita harus membaca teks informasi tersebut dengan teliti. Lalu yang kedua adalah meningkatkan konsentrasi pembaca. Dan yang ketiga adalah memperhatikan kata kunci yang dicetak tebal atau miring dalam teks informasi tersebut supaya kita tahu informasi apa yang terdapat di dalam teks tersebut. Sampai sini bisa ya teman-teman melakukan ataupun menemukan informasi yang ada di dalam teks informasi. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yang mana kita akan belajar tentang kalimat tanya. Tapi sebelum teman-teman belajar tentang kalimat tanya, bagaimana cara penggunaannya, kemudian apa tanda baca yang digunakan, kita harus pahami dulu ya teman-teman, arti dari kalimat tanya itu sendiri itu apa. Ternyata kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan dan digunakan seseorang untuk mendapatkan jawaban terkait informasi yang ingin diperoleh. Kalimat tanya itu diakhiri dengan tanda baca tanya. Bentuknya seperti ini ya teman-teman. Kata tanya yang digunakan dalam kalimat tanya diantaranya ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, berapa, dan bagaimana. Lalu apa ya fungsi dari kalimat tanya ini? Mari kita kupas satu persatu ya teman-teman. Kita mulai dari kata tanya apa. Kata tanya apa ini berfungsi untuk menanyakan suatu benda, dan contoh kalimat tanya menggunakan kata tanya apa adalah seperti ini teman-teman. Apa yang kamu bawa? Jangan lupa awal kalimat harus ditulis dengan huruf kapital dan akhir kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda baca tanya seperti ini ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada kata tanya siapa, digunakan untuk menanyakan orang atau subjek, dan contoh kalimat tanya menggunakan kata tanya siapa adalah sebagai berikut. Siapa teman baikmu? Bisa juga siapa nama murid baru itu, dan lain sebagainya. Lalu kata tanya yang ketiga adalah di mana, digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya di mana adalah sebagai berikut teman-teman. Di mana rumah Ida?
Atau nanti kalian juga bisa menyusun kalimat tanya seperti di mana ibu membeli sepatu itu, begitu. Dan kata tanya yang keempat adalah kapan, berfungsi untuk menanyakan waktu ya teman-teman. Contoh kalimat tanyanya adalah sebagai berikut. Kapan ayah pulang? Atau kapan kamu akan pergi ke rumah nenek? Dan ya gitu ya teman-teman, bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan ke kata tanya berapa. Digunakan untuk menanyakan jumlah atau bilangan. Contohnya seperti ini teman-teman. Berapa uang sakumu? Atau berapa ukuran sepatu kakak? Begitu. Dan kata tanya yang keenam adalah mengapa. Digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Contohnya, mengapa kamu menangis? Sedangkan kata tanya yang terakhir atau ketujuh adalah bagaimana. Berfungsi untuk menanyakan cara. Contoh kalimatnya adalah bagaimana cara membuat tempe? Atau bisa juga nanti kalian menanyakan bagaimana cara membuat kerajinan tangan, celengan, dan lain sebagainya. Paham sampai sini teman-teman perbedaan dan contoh kalimatnya? Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Kita akan belajar tentang menyimak. Menyimak merupakan suatu kegiatan mendengarkan, mencerna, dan memahami informasi atau pesan yang diterima dengan penuh pemahaman untuk menangkap pesan yang disampaikan oleh orang lain. Dengan demikian, teman-teman, menyimak lebih menekankan pada keterampilan mendengarkan. Lalu apa ya tujuan menyimak? Ternyata tujuan menyimak ada 4 teman-teman. Yang pertama, menyimak untuk belajar. Kemudian yang kedua, menyimak untuk menikmati keindahan audial. Yang ketiga, menyimak untuk mengevaluasi atau menilai. Dan yang keempat, menyimak untuk mendapatkan solusi permasalahan. Sampai sini bisa dimengerti teman-teman? Oke, kita lanjutkan ke materi menulis surat pribadi. Jadi, menulis surat pribadi itu adalah menulis surat yang isinya menyangkut kepentingan pribadi dalam konteks non-formal, teman-teman. Biasanya, surat pribadi ini ditulis seseorang untuk dikirimkan kepada orang lain yang ia kenal secara personal. Misalnya, nanti kalian bisa menulis surat pribadi untuk saudara kalian yang tinggal di kota yang berbeda, ataupun kalian bisa mengirim surat pribadi untuk sahabat pena kalian, atau mungkin nanti kalian mau mengirim surat pribadi untuk kakek dan nenek kalian di desa. Begitu ya teman-teman, sampai sini bisa dimengerti? Oke. Nah, ini teman-teman, seiring perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, surat pribadi yang semula berbentuk tertulis di kertas kini mulai bergeser menjadi surat elektronik yang dikirim secara digital melalui email atau media sosial. Jadi, kalau dulu surat pribadi itu dikirim melalui kantor pos menggunakan perangko, membutuhkan waktu yang lama ya teman-teman, berhari-hari atau bahkan bisa sampai berbulan-bulan. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi kita bisa mengirim surat pribadi dengan email ataupun menggunakan media sosial lainnya yang menggunakan jaringan internet. Waktunya juga lebih singkat, bahkan tidak ada hitungan hari, bisa langsung dibalas oleh orang yang kita tuju. Begitu ya teman-teman. Lalu kita juga akan mempelajari tentang struktur surat pribadi. Di sini ada contoh dari surat pribadi dan kita akan menentukan kira-kira ini bagian apa saja ya. Yang pertama, halo nenek. Ini disebut dengan pembukaan teman-teman. Kemudian bagian selanjutnya, terima kasih atas bibit stroberinya. Sekarang aku punya 10 pot stroberi. Aku menyiraminya setiap pagi dan sore. Kemarin adalah panen pertama. Ibu mengajariku membuat puding dan sorbet stroberi. Saat sore, hidangan jadi serba merah. Ini disebut dengan bagian isi surat ya teman-teman. Lalu berikutnya ini ada kalimat salam sayang. Itu disebut dengan penutup. Dan 3 ini merupakan pengirim surat.
Nanti pembukaan dalam surat pribadi itu tidak hanya halo, bisa juga kalian menggunakan assalamualaikum atau hai bagaimana kabarnya, begitu juga bisa. Kemudian di bagian penutup ini tidak hanya berupa salam sayang, bisa mungkin nanti kalian menggunakan teman tersayangmu atau salam dari temanmu, begitu ya teman-teman. Sampai sini paham ya? Diingat struktur surat pribadi itu ada 3. Yang pertama adalah pembukaan, kedua adalah isi surat, dan yang ketiga adalah penutup surat. Oke teman-teman, sekiranya video pada kesempatan kali ini cukup sekian. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat belajar ya, jangan lupa like, share, and subscribe. Bye bye.